Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang struktur jaringan pada hewan. Diperhatikan ya. Jaringan hewan berasal dari jaringan embrional. Nah, jaringan embrional ini sendiri merupakan jaringan muda yang sel-selnya selalu mengadakan pembelahan. Jaringan embrional merupakan hasil pembelahan dari sel zigot. Jaringan embrional ini terdiri atas jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Dan untuk hari ini kita hanya akan belajar tentang jaringan epitel dan jaringan ikat. Yang pertama, jaringan epitel. Jaringan epitel berdasarkan bentuknya, yaitu yang pertama pipih, kubus, dan silindris. Jaringan epitel berdasarkan lapisan, yaitu yang pertama ada selapis dan yang kedua ada berlapis. Untuk jaringan epitel berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama sebagai proteksi atau perlindungan, dan yang kedua sebagai absorpsi, dan yang ketiga sekresi. Diperhatikan ya, di sini terdapat tabel jenis-jenis jaringan pada hewan. Yang pertama ada epitel pipih selapis. Kalian juga bisa dilihat gambar di samping. Epitel pipih selapis ini terletak pada pembuluh darah, pembuluh limfa, selaput dalam telinga, kapsula glomerulus pada ginjal, dan fungsi dari epitel pipih selapis ini terkait dengan proses difusi dan filtrasi atau penyaringan. Dan yang kedua, terdapat epitel pipih berlapis. Epitel pipih berlapis ini terletak pada jaringan yang melapisi rongga mulut, epidermis, esofagus, vagina, dan yang terakhir yaitu rongga hidung. Epitel pipih berlapis ini terkait dengan proteksi atau perlindungan. Dan yang ketiga ada epitel kubus selapis. Epitel kubus selapis ini terletak pada permukaan dalam lensa mata, permukaan ivari atau indung telur, dan yang terakhir saluran nefron ginjal. Dan yang keempat, epitel kubus berlapis. Epitel kubus berlapis ini terletak pada saluran kelenjar minyak dan kelenjar keringat pada kulit. Dan fungsinya yaitu sebagai lapisan pelindung dan penghasil mukus. Bisa dilihat ya pada gambar. Yang terakhir yaitu epitel silindris selapis, terletak pada lambung, usus, kelenjar pencernaan, saluran pernafasan bagian atas, dan untuk fungsinya yaitu sebagai sekresi, absorpsi, dan proteksi. Dan selanjutnya yaitu jaringan ikat. Jaringan ikat berfungsi untuk mengikat jaringan-jaringan menjadi sebuah organ. Nah, untuk struktur jaringan ikat ini sendiri yaitu yang pertama ada matriks. Tersusun dari serabut jaringan ikat terdiri dari serabut kolagen atau serabut putih. Nah, serabut putih atau serabut kolagen ini memiliki daya elastisitas rendah dan daya regang sangat tinggi. Kemudian serabut elastin atau serabut kuning. Nah, untuk serabut elastin atau serabut kuning ini daya elastisitas tinggi. Serta serabut retikuler, terdapat kesalahan dalam penulisan, yang benar adalah serabut retikuler memiliki daya elastisitas yang rendah. Dan untuk struktur yang kedua yaitu sel-sel jaringan ikat. Sel-sel jaringan ikat ini diantaranya yaitu fibroblast, makrofag, sel tiang, sel lemak, dan sel. Macam-macam jaringan ikat. Macam-macam jaringan ikat ini yang pertama ada jaringan ikat biasa. Jaringan ikat biasa terdiri dari jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Untuk jaringan ikat longgar bisa dilihat pada gambar di samping.
Jaringan ikat longgar memiliki ciri-ciri susunan serat-seratnya longgar, bisa dilihat ya. Matriks mengandung serabut kolagen dan elastin. Dan untuk fungsi dari jaringan ikat longgar ini memberi bentuk organ dalam seperti menyokong, mengelilingi, dan menghubungkan elemen dari seluruh jaringan lain. Dan untuk letaknya, jaringan ikat longgar ini terletak di bawah kulit, sekitar pembuluh darah dan saraf, serta sekitar organ-organ tubuh. Contoh lain jaringan yang termasuk jaringan ikat longgar adalah jaringan lemak atau jaringan adiposa. Dan yang kedua ada jaringan ikat padat. Ciri-ciri dari jaringan ikat padat bisa dilihat ya, gambar di samping. Susunan serat-seratnya padat. Matriksnya tersusun dari serabut kolagen yang padat, bersifat fleksibel tapi tidak elastis. Dan untuk fungsi dari jaringan ikat padat ini sendiri yaitu menghubungkan berbagai organ tubuh, memberi sokongan, dan melindungi organ tubuh. Dan jaringan ini terdapat pada selaput urat, selaput pembungkus otot, fascia, ligamen, dan tendon. Seperti itu. Bisa diperhatikan lagi ya untuk gambarnya. Dan yang terakhir, jaringan ikat dengan sifat khusus. Yang pertama ada jaringan tulang rawan atau kartilago. Jaringan tulang rawan terdiri dari sel-sel yang banyak mengeluarkan matriks yang disebut kondrin. Jaringan tulang rawan pada anak-anak berasal dari jaringan embrional yang disebut dengan mesenkim. Dan untuk yang kedua yaitu jaringan tulang atau osteon. Jaringan tulang tersusun dari matriks dan sel-sel tulang osteosit. Matriks penyusun tulang terdiri dari kolagen dan garam mineral terutama zat kapur. Nah, berdasarkan susunan matriksnya, jaringan tulang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan tulang spons atau bunga karang, dan yang kedua merupakan jaringan tulang keras atau kompak. Nah, mungkin kalian semua sudah pernah membaca ya, atau mungkin yang belum bisa diperhatikan. Dan untuk selanjutnya yaitu ada jaringan darah. Jaringan darah merupakan jaringan ikat istimewa karena sifat dan kondisi fisik darah berbeda dengan jaringan ikat lainnya, yaitu berupa cairan. Dan komponen utama jaringan darah yaitu plasma darah, sel-sel darah. Terakhir, jaringan limfa atau getah bening. Limfa adalah cairan yang mengandung air, glukosa, lemak, dan garam. Asal jaringan limfa adalah bagian dari darah yang keluar dari pembuluh darah. Seperti itu. Sel-sel limfa berupa limfosit dan granulosit. Nah, mungkin dari penjelasan saya barusan mungkin ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.